Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa man tabi'a rusdah ila yaumin nahdah. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka marilah kita tata diri kita tata hati kita supaya kita memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, dalam keadaan hati yang bersih. Dan juga kita harus berbangga, berbahagia akan datangnya bulan Ramadan ini. Harus bersuka cita walau dalam keadaan yang saat ini kita masih diberi musibah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah pandemi COVID-19. Jangan sampai mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena man fariha biduhul Ramadan kharamallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bunga, yang berbahagia, bersuka cita akan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk atau tersentuh dari api neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dengan niat ngaji ini kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berbangga dan berbahagia akan masuknya bulan Ramadan. Baik, seperti yang sebelumnya telah kita rencanakan bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin perlu kita kaji dalam kesempatan kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji soal perihal masalah puasa dan terutama tentang niat. Namun sebelum itu, marilah sebelum kita awali kajian kita kali ini, sudah alangkah baiknya kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW dan juga para guru-guru kita, para sahabat, para tabi'in dan para ulama salafus soleh, dan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dalam kajian pada hari kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita, terutama bagi kita pribadi dan juga kepada bagi seluruh umat Islam sedunia. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan Ramadan. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih dialami oleh seluruh, bahkan bukan hanya Indonesia saja, bahkan seluruh dunia mengalami musibah ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Ramadan Allah mengangkat musibah ini, mengangkat cobaan ini dari kita semua. Ala hadiniya wa ala man wasallahu sholih ila khadina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ikram wa ila jami'i malaikatihi wa jami'i ya Allah tabi'in wa jami'i awliyaika ya Allah, jami'i masyaykhina wa masyayikhim ila muntaha khususan ila muasisi ma'adina bahiyai jajul suman ya Allah wa zawjatihi wa umil ma'ad bahiyai rodiyah jajuliki hamjajikim jalika wa fasir wa radhi wa turiyati wa menintas milik wa filam wa rahmu wa fi wafon wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa bi'asrul fittarun amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kesempatan yang pertama ini kita akan membahas tentang niat puasa, bahwa ibadah apapun, seperti yang kita ketahui bahwa apapun ibadah tidak akan sah ibadah tersebut tanpa adanya niat. Kita mau beribadah apapun, kalau tidak tanpa memakai niat, maka tidak akan diterima ibadah kita tadi. Jadi demikian halnya puasa, penting adanya niat dalam hal ini, bahwa seperti yang kita ketahui bersama, yang akan kita bahas kali ini, pertama kali adalah lafadz niat
yang senantiasa sering saya pribadi mendapatkan pertanyaan bahwa banyak terjadi perbedaan antara lafadz niat, terutama di lafadz Ramadan, bahwa ada sebagian saudara kita membaca Ramadana hadis sanati dan sebagian yang lain membaca Ramadani hadis sanati. Perlu kita ketahui bahwa sebelum kita ke sana, lebih jauh ke sana, jadi dalam nahwu ada istilah isim ghairu musyarib atau isim-isim yang tidak menerima tanwin, di mana ketika pengirobannya ada sebuah bait yang berbunyi wajuro bil fathati ma la musyarib ma lam yudaf aw yaku ba'da al ratif, bahwa isim-isim ghairu musyarib ini akan ditandai dengan fathah ketika dia diirobi dengan irob jar. Isim-isim ghairu musyarib ada banyak. Salah satunya dalam hal ini adalah Ramadan. Ramadan ini ketika dia kemasukan huruf jar seperti contoh min atau bi, maka dia akan tidak lagi diirobi atau dialamati dengan alamat asal jar, yakni yang mana alamat asal irob jar adalah kasroh, layaknya bi zaidin, min zaidin, minal masjidi dan lain sebagainya. Tapi lafadz Ramadan ketika irob jar, maka dia tidak lagi ditandai dengan kasroh, melainkan ditandai dengan fathah menjadi min Ramadana, bi Ramadana, ila Ramadana dan lain sebagainya. Nah, dalam hal niat puasa, kita perlu tahu lafadz niat puasa yang mana yang masuk dalam kita adalah nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi sahri Ramadana atau Ramadani hadis sanati lillahi ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa tadi dikatakan bahwa Ramadana termasuk isim ghairu musyarib, namun yang perlu kita garis bawahi dalam hal nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi sahri Ramadan, ini kita perlu pahami. Jadi kita perlu pahami bahwa dalam lafadz Ramadana, betul lafadz Ramadana ini adalah isim ghairu musyarib yang mana ketika jar dia diirobi dengan atau ditandai dialamati irob fathah, ditandai dengan tanda fathah. Namun tadi di bait yang telah saya utarakan tadi bahwa isim ghairu musyarib akan diirobi dengan fathah dalam irob jar. Ini jika tidak diidhofahkan atau tidak bersertaan dengan huruf al. Artinya ketika isim ghairu musyarib ini bersertaan dan al atau diidhofahkan, maka tanda alamat fathah sudah tidak lagi berlaku baginya. Dalam artian dia akan diirobi dengan harokat kasroh. Saya contohkan seperti ini. Kayak lafadz ahmada. Seperti lafadz ahmada. Ahmada ini termasuk isim ghairu musyarib. Namun ketika ahmada kita idhofakan dengan lafadz setelahnya, mungkin kita idhofakan dengan domir mukhatab, domir mukhatab mudzakkar jamak mudzakkar mukhatab, yakni lafadz kum, maka menjadi contoh marartu bi ahmadikum. Kalau tanpa idhofah marartu bi ahmada dengan fathah, tapi ketika diidhofakan marartu bi ahmadikum dengan kasroh, otomatis ketika lafadz Ramadan ini kita idhofakan terhadap lafadz yang setelahnya, maka dia kembali lagi wajib hukumnya ditandai dengan harokat kasroh menjadi Ramadani. Sebelum kita jauh ke sana, sebenarnya secara tarkib, secara susunan kalimat, lafadz Ramadan ini di lafadz niat ini
berposisi sebagai apa? Coba kita buka di qauluhu Ramadan hadisan, nanti saya buka di Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Ramadani hadisanati bi idofati Ramadan ila ismil isyarah sabar, bi idofati Ramadan ila ismil isyarah litakuna idofah muayyanatan liqaunihi Ramadana hadis sanati. Jadi ternyata di situ lafaz Ramadan diidofahkan terhadap isim isyarah, yakni lafaz hadhihi. Jadi kalau diartikan Ramadannya tahun ini, jadi gitu. Jadi lafaz Ramadan ini didofahkan. Kalau di situ biidofati Ramadan ila ismil isyarah, lafaz Ramadan diidofahkan terhadap hadis sanati, seperti yang telah kita sebutkan tadi, wajuro bil fathati ma la yamsurib ma la yutub au yaqub badal radif, maka secara harokat Ramadan ini secara nahwu harus kita harokati dengan harokat kasroh. Jadi dengan lafaz somahodin an adai fardi sahri Ramadoni hadis sanati. Nah, terus bagaimana ketika semisal kita membacanya dengan fathah, artinya Ramadona. Nah, kalau kita membaca dengan Ramadona, maka lafaz hadis sana ini dia tarkibnya atau susun posisinya tidak lagi menjadi idofah, melainkan dia menjadi dorof zaman. Dan dorof zaman sebagaimana kita ketahui dia termasuk salah satu dari mangsubatul asma, artinya isim-isim yang wajib kita baca nasab. Ketika kita jadikan dorof, maka lafadznya menjadi an adai fardisari Ramadana hadis sanata. Nah, itu secara tarkib i'rab hadis sanata. Nah, ini secara tarkib i'rab. Namun permasalahannya ketika kita menjadikan lafadz hadis sanah menjadi menjadi dorof, maka ini sangat-sangat tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena yang namanya dorof itu mempunyai ta'aluk terhadap fi'il. Artinya contoh seperti ini, sumtu yauman, saya berpuasa yauman dalam satu hari. Ya, satu hari saja, jadi puasanya dalam satu hari, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, tidak bisa kita katakan ketika Anda berdiri kumtu yauman, padahal kita berdirinya hanya 1 jam dalam siang hari itu. Tidak bisa kita katakan kumtu yauman. Kenapa? Karena yang namanya dzaraf itu harus mencakup ta'aluk terhadap fi'il. Jadi kalau ada lafaz-lafaz kumtu yauman, kita artikan saya berdiri, artinya itu persepsinya harus berdiri selama 1 hari penuh. Tidak bisa kalau kita hanya berdiri 1 jam kita memakai lafaz kumtu yauman. Nah, kembali ke niat, lafaz niat, maka sudah tidak pas ketika hadis sanata kita jadikan dorof zaman. Kenapa? Karena kita berpuasanya di situ di bulan Ramadan, bahkan hanya 1 hari, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan ketika hadis sanata kita jadikan dorof, maka sangatlah tidak tepat. Kenapa? Karena kita tidak kita berpuasanya tidak satu tahun penuh. Atau malah kalau kita larikan ke secara lafdu, kita ta'aluknya kepada nawaitu, maka sudah barang tentu sangat-sangat tidak tepat lagi. Seperti yang diterangkan di Bajuri bahwa mana tadi? Liqaulihi nawaitu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, wa aidon al adam idofah takunu hadisanata dorfan liqaulihi nawaitu. Jadi ketika dijadikan dorof, maka hadisanat menjadi dorofnya pada lafaz nawaitu. Namun wahuwa fasidun, ini sangatlah tidak tepat. Kenapa? Lianna dorfaniyah al-lahdoh, karena dorof zaman
zamannya niat, masanya niat itu sangat pendek. Allati waqa'at fiha minal laili, yang mana terjadi di malam hari saat kita sahur semisal, atau ketika setelah tarawih atau semisalnya. Lasanatu, bukan masa 1 tahun itu. Oleh karena itu pelafatan lafaz Ramadan ini secara nahwu yang benar adalah nawaitu somawadin an adai fardisari Ramadoni hadis sanati lillahi ta'ala. Itu secara nahwu. Terus oke, jadi itu yang penjelasan secara nahwu tentang lafaz Ramadan. Lantas bagaimana hukum orang yang ternyata sudah terlanjur berniatnya memakai lafaz Ramadoni, pakai lafaz Ramadona, tidak Ramadoni. Nah, perlu kita ketahui bahwa mahalun niat itu bukanlah ucapan, bukan di lisan, bukan di mulut, melainkan di hati. Lisan ini hanya untuk menuntun hati. Jadi ketika ada seseorang melafalkan niat salah dalam harokat, ini tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Kenapa? Karena yang namanya niat itu adalah dalam hati. Kita dalam hati kita berniat bahwa ya Allah, saya niat berpuasa besok, puasa Ramadan wajib lillahi ta'ala. Bahkan kalau kita larikan ta'rif niat itu adalah qasdu, adalah kalau dalam bahasa Jawanya kerentek. Ini pun sudah termasuk mencakup terhadap niat, sudah cukup itu dikatakan niat. Bahkan kita melakukan sahur, kita bangun di jam 3 terus kemudian sahur, itu pun sudah bisa dianggap sebagai niat, karena kalau kita larikan niat ta'rifnya adalah qasdu, menyengaja sesuatu. Jadi pelafatan Ramadan ini secara i'rab secara nahwu harus Ramadoni, namun ketika ada yang salah melafalkan Ramadoni, maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan dari puasanya itu sendiri. Jadi itu yang bisa kita kaji pada saat ini. Kesempatan kali ini, mungkin pada kesempatan selanjutnya maka kita akan membahas hal-hal yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ilauna wallahu ta'ala alam bis wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.